Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kalian akan belajar tentang teks editorial bagian 4. Yang akan dipelajari yaitu membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Masih ingat ya bahwa teks editorial itu sama dengan teks tajuk rencana ya, walaupun dalamnya itu terdapat sebuah opini tapi pasti memiliki fakta ya. Jadi kenapa sih harus ada fakta dalam bahan bacaan? Jadi agar pertama pembaca dapat percaya dengan isu yang disampaikan. Kedua, ada kebenaran dalam menyampaikan sudut pandang. Jelas ya, jadi ketika kalian memberikan pendapat, apalagi itu adalah materi teks editorial, ya harusnya memiliki sebuah fakta agar pendapat kalian bisa dipercaya gitu ya. Jadi bukan hanya omong kosong begitu. Masih ingat ya bahwa fakta dan opini itu memiliki perbedaan. Kalau fakta itu berarti sesuatu yang benar-benar terjadi. Cirinya memiliki data berupa angka, kemudian yang kedua bersifat objektif. Jadi sesuatu yang benar-benar nyata, tidak bisa kita bantahkan. Misalnya ada orang Indonesia berkulit sawo matang, kemudian kuning langsat. Berarti kan objektif ya. Kenapa? Karena memang bisa dilihat oleh kita gitu dan tidak mungkin dibantahkan. Untuk opini itu berarti ya berupa pendapat ya. Yang pertama itu berarti pendapatnya itu sesuatu yang belum terjadi. Kedua bersifat subjektif, berarti sudut pandang si penulis bisa menggunakan kata mungkin, kemudian wacana, kemudian ada menurutnya gitu ya. Nah, masih ingat tentang teks yang telah kalian baca yaitu berjudul Pelaksanaan Pendidikan Karakter. Nih, untuk satu kalimat yang akan kita bahas di sini tulisannya adalah buruknya pendidikan dalam arti pengembangan karakter yang baik jadi wacana klasik. Tidak pernah ada solusi konkret untuk. Nah, menurut kalian ini fakta atau opini? Kata kuncinya adalah di sini jadi wacana klasik. Berarti jawabannya adalah opini, betul. Yang nomor 2, makin problematik ketika pendidikan karakter menjadi fokus kurikulum 2013. Jadi masalahnya itu semakin banyak ketika pelaksanaan pendidikan karakter itu menjadi fokus di kurikulum 2013. Kira-kira iya apa tidak ini? Berdasarkan fakta atau hanya opininya si penulis? Iya, jawabannya adalah opini ya, karena dia mengatakan makin problematik. Tetapi untuk beberapa orang mungkin tidak problematik ya, biasa saja. Nomor 3, sebelum kurikulum 2013 diberlakukan secara nasional, pendidikan karakter sudah bermasalah. Coba kalian flashback terlebih dahulu ya, sebelum adanya kurikulum 13, pendidikan karakter anak-anak itu sudah mulai menurun apa biasa saja? Nah, ternyata ketika kita amati di tahun-tahun sebelumnya ya, yang masih menggunakan kata SP, pendidikan karakter anak-anak Indonesia memang sudah bermasalah ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah fakta. Terus yang terakhir, praktis pendidikan masa lalu plus minus dipuji. Lulusan sekolah bukan hanya manusia cerdas, melainkan juga berkarakter baik. Nah, kira-kira ini fakta atau opini ya? Pendidikan masa lalu itu kurang lebihnya dipuji. Kenapa? Karena lulusan sekolahnya bukan hanya manusia cerdas, melainkan juga berkarakter baik. Tidak ya, itu berarti sudut pandangnya si penulis saja ya. Kita tidak tahu nih di tahun berapakah dia mengatakan bahwa memiliki karakter yang baik di nomor 4 ini. Kan kita tidak tahu ya masa lalu masa yang mana, 5 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, tidak tahu ya. Oke, sudah paham atau belum nih ya? Kalau belum paham, saya akan berikan contoh baru. Ini ada paragraf baru ya. Kita bahas per kalimat dulu. Nomor 1,
Air begitu cepat merendam di rel stasiun Kota Bandung, Stasiun Hal, Jawa Barat. Kira-kira menurut kalian itu fakta atau opini ya? Di sini ada kata kuncinya, yaitu air begitu cepat merendam. Nah, berarti kalau katanya demikian, otomatis jawabannya adalah opini. Kenapa opini? Karena di sini si penulis mengatakan airnya begitu cepat. Kalaupun ingin menjadi fakta, harusnya disertai angkanya ya. Misalnya terendamnya itu berapa sentimeter atau berapa meter begitu ya. Jadi untuk kalimat seperti ini namanya adalah opini. Untuk nomor 2, selain rel, banjir yang terjadi pada Minggu siang kurang lebih pukul 12.00 WIB itu merendam ruang tunggu di stasiun bagian selatan. Kira-kira fakta atau opini ini? Ada datanya pukul 12, tetapi ternyata di sini ada kata kurang lebih. Sini ya, kurang lebih. Nah, itu. Kalau ada kata kurang lebih, berarti di sini belum pasti ya jam 12-nya lebih berapa. Nah, untuk ini berarti masih opini, belum fakta. Kalau mau fakta langsung saja pada Minggu pukul 12.15 WIB. Nah, itu fakta ya. Karena ini belum pasti, jadi si penulis editorial mengatakan bahwa kurang lebih ya sekitar jam 12-an gitu ya. Jadi ini masuk dalam opini. Selanjutnya untuk kalimat nomor 3. Genangan air di stasiun Bandung mencapai kira-kira 20 cm dan membuat aktivitas terhenti. Sama ya ini dengan contoh-contoh nomor 1 dan 2. Kata kuncinya adalah mencapai kira-kira 20 cm. Berarti jawabannya adalah opini. Pintar sekali ya. Ke kalimat yang keempat ya. Di sini tulisannya adalah dilansir dari liputan6.com di Bandung, Minggu 13 November 2016. Di sini sudah ada harinya, tanggal, kemudian liputan 6 lagi ya. Berarti untuk kalimat 4 ini termasuk dalam fakta. Nah, kalian sudah paham atau belum? Kalau belum, saya beri penjelasan yang terakhir ya. Baiklah, ini ada paragraf baru. Kita lihat per kalimat terlebih dahulu ya. Nomor 1, terumbu karang di Indonesia merupakan yang terkaya di dunia. Nah, kalau begini berarti termasuk fakta atau opini ya. Ternyata di sini itu mengatakan bahwa terumbu karangnya terbesar di dunia, tapi tidak ada versi siapa? Versi UNESCO, LIPI atau mungkin Emmy Awards gitu ya. Tapi kan ternyata di sini tidak ada. Jadi disebut sebagai opini. Untuk kalimat nomor 2, diperkirakan dari total luas terumbu karang di dunia yang mencapai 284.300 km, 18%, 85.000 km persegi diantaranya berada di wilayah Indonesia. Kira-kira menurut versi siapa nih? Terus ada kata diperkirakan, berarti ini termasuk dalam opini walaupun ada angkanya ya, tetapi dia mengatakannya diperkirakan. Nah, kira-kira itu kan berarti bukan fakta ya, masih perkiraan. Lanjut, kalimat nomor 3. Hal ini juga berkaitan dengan Indonesia yang sebagai negara maritim terbesar dunia yang memiliki perairan seluas 93.000 km persegi. Ini juga kita tidak tahu ya sumbernya dari mana, kenapa bisa mengatakan seluas 93.000 km persegi. Nah, karena tidak tahu dari mana sumbernya, jadi kita katakan sebagai opini. Terus yang namanya fakta itu yang seperti apa ya? Nah, yang namanya fakta itu seperti nomor 4. Kalimatnya adalah sejauh ini telah tercatat lebih dari 750 jenis karang yang termasuk ke dalam 75 marga terdapat di Indonesia. Kenapa masuk dalam fakta? Karena ini sudah ada kata tercatat ya. Kalau tercatat itu berarti sudah ada penelitiannya dan sudah ada surveinya gitu ya.
alhamdulillah sekarang saya harap kalian bisa lebih paham ya dengan perbedaan fakta dan opini. Ya, semoga dari semua penjelasan saya bisa kalian pahami ya. Untuk penugasan, insya Allah tugasnya mudah ya. Hanya mencari 3 fakta dan 3 opini dalam teks yang sudah kalian baca, yaitu teks tentang banyak tenaga kerja RI tak kompeten. Ada di buku paket halaman 103. Selamat mengerjakan.